Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang atau sore atau malam ya, tergantung Anda menonton video ini. Jadi pada kesempatan ini saya merekam video kuliah saya EL 5240 ya, yang saya ajarkan di Institut Teknologi Bandung, yaitu bab 7. Bab 7 ini judulnya adalah pengukuran kinerja dari message service ya, layanan message. Nah, ini di judul ini, makalah ini adalah SMS dan atau chat ya. Ini kita kenalkan bahasanya, teknisnya SMS itu dulu di era telepon seluler, dan sekarang di era over the top ya, WhatsApp, Line dan lain-lain itu kita kenal sebagai chat service ya, sebagai chat service. Nah, di sini Anda seperti halnya ada pada pengajaran di bab yang lain sebelumnya, di bab 1 sampai bab 6. Ini bab 7 ya dari kuliah L5240 ini. Anda bisa mendownload secara gratis bahan ini, PDF ini yang saya jelaskan hari ini. Anda bisa klik kata kunci dari ini di Google ya, di Mbah Google, Anda tanyakan di situ. Anda ketik di situ performance measurement of SMS and or chat service, karangan saya ya. Nah, ini masih edisi 2018 ya, tetapi masih update untuk diajarkan sekarang. Anda kalau kemudian menggunakannya ini untuk membuat makalah ilmiah, silahkan untuk mensitasi dengan cara penulisannya seperti ini ya, Haryadi, S. 2018 Maret 4, performance measurement of SMS and or chat service retrieved from osf.io preprint _ina rc ya, H76 UC. Nah, ini ada cara lain Anda untuk bisa langsung nulis di browsing internet, ketik ini osf.io preprint _ina rc H76 UC, maka Anda bisa langsung download itu. Jadi dalam bab ini pertama ya, seperti sebelumnya dari bab 5, 6 ya, 7 ini bahwa ada dua tipe pengukuran dari kualitas service dan experience ya. Jadi saya ulang di sini, mungkin Anda tidak sempat menonton kuliah bab 1 atau 2 dari kuliah saya EL 5240, yaitu kuliah yang nama kuliahnya L5240 adalah kuliah Network Performance and Quality of Service. Nah, ini perbedaan antara quality of service dan quality of experience ya. Kalau quality of service ini adalah yang diukur sampai dengan yang terdeliver dari operator atau provider sampai ke user, yang terdeliver dari mata si provider ya, yang memiliki servisnya. Kalau quality of experience itu yang terasakan oleh user. Jadi dari tipe pertama untuk pengukuran dari ini adalah yang pengukuran dari quality of experience ya. Quality of experience yang dirasakan oleh user. Nah, ini secara subjektif. Ini mengukur customer satisfaction itu adalah secara subjektif, dan untuk mengukur quality of service itu mengukur secara objektif. Untuk mengukur secara subjektif seperti biasa, mengukur dengan menggunakan mungkin kuesioner ya. Maka di kuesioner ini ditanyakan kepada sejumlah orang yang harus memenuhi kriterianya ya. Kriteria dari penggunanya ya. Jadi jumlah daripada responden itu harus memenuhi kategorisasi dari ini ya. Bisa dari kategori umur, bisa dari kategori pekerjaan dan lain-lain ya. Misalkan dari kategori umur, misalkan Anda ingin mengukur kinerja dari layanan chatting dari WhatsApp misalkan ya. Maka di situ Anda harus tahu dulu bahwa dari kategori umur, misalkan yang menggunakan WhatsApp untuk chatting itu misalkan aja 50% umurnya di bawah 20 tahun ya. Kemudian 20%, misalnya 30%, misalkan antara 20-30, dan
sisanya umur di atas 30 misalkan, maka responden Anda itu juga harus memenuhi kriteria seperti itu, ya. Jadi setelah Anda dapatkan responden dengan kriteria yang sama dengan penggunanya, maka Anda bisa tanyakan di situ bagaimana kinerja dari layanan dari WhatsApp chatting tersebut. Nah, kemudian Anda bisa menghitungnya di sini. Ini kalau ya, ini ada contohnya, ini misalkan dari 100 responden ini, misalkan, nah ini sudah saya ceritakan tadi. Nah, misalkan ada 20% yang menyatakan sangat baik, kemudian 30% menyatakan baik, 25% cukup, 15% mengatakan jelek, 10% sangat buruk. Maka MOS-nya, mean opinion score-nya ya 20% kali 4,5, 30 tambah 30% kali 4, tambah 25% kali 2,5, tambah 15% kali 2, tambah 10% kali 1, ada 3,125. Nah, ini secara teknis ya, kalau IT ini secara teknis memang bisa diukur seperti yang sebelumnya untuk di bab 6 ya, mengukur kinerja dari layanan speech teleponi, itu angka maksimum boleh 4,5, boleh 5. Kalau yang digunakan orang secara awam itu lebih senang menggunakan standar yang 5 ya. Jadi kalau terbaik itu bintang 5, kemudian baik bintang 4, cukup bintang 3, 2 bintang 2 itu agak buruk ya, bintang 1 paling jelek. Jadi boleh dikalikan 5 yang 20% ini, tentu standarnya menjadi maksimum 5. Ya tidak masalah. Anda boleh pakai maksimum 4,5, tapi kalau operator atau provider biasa menggunakan skala maksimumnya 4,5 karena menghindari angka 5 ya. Jadi di situ dia gunakan 4,5 sebagai maksimum. Tapi kalau orang awam biasanya lebih paham dengan angka maksimumnya 5. Yang terbaik itu berarti nilainya 5. Itu adalah pengukuran dari quality of experience ya. Kemudian berikutnya di bagian ketiga dari bab ini adalah pengukuran secara quality of service, yaitu terkait pengukuran kinerja ini terkait antara provider ya yang memberikan layanan dengan vendornya ya. Jadi di sini antara vendor, jadi yang membangun perangkat peralatan dengan membangun servisnya dengan yang memberikan layanannya kepada usernya. Nah, ini di dalam quality of service ini untuk message service atau SMS atau chat service ini adalah ada 3 yang terpenting parameternya, yaitu pertama ini adalah message service non-availability ya. Kemudian kedua adalah message service end-to-end delivery time, dan ketiga adalah message service completion failure ratio. Jadi yang pertama ini adalah non-accessibility, adalah yang diukur adalah tidak teraksesnya, persentase dari yang tidak terakses. Dan yang kedua adalah end-to-end delivery time, yaitu waktu yang dibutuhkan end-to-end dari message itu sejak dikirim sampai diterima. Kemudian yang ketiga adalah completion failure ratio, adalah persentase dari yang tidak berhasil disampaikan dengan benar ya. Message disampaikan atau chat itu disampaikan tapi ada error di situ. Dia sampai tetapi ada error di situ, dianggap tidak sampai, maka di situ disebut completion failure ratio. Nah, ini di sini saya ceritakan sepintas perbedaan antara SMS dengan chatting ya. SMS ini kan message service yang termasuk pertama di dalam telekomunikasi seluler, ini dibatasi hanya maksimum 160 karakter. 160 karakter itu berapa ya? Satu kalimat ya, kurang lebih kalimat pendek ya. Tetapi kemudian SMS sempat berkembang menjadi long SMS ya. Ini 160 SMS itu 160 karakter per SMS adalah disebut short SMS. Kemudian yang berkembang menjadi long SMS itu bisa menjadi ya banyak ya, ada bisa 2, 3, 4 sampai 10 katakan kali 160 karakter ya. Itu disebut long SMS. Kemudian berkembang juga sempat yaitu MMS ya. Jadi multimedia message service. Tapi di Indonesia itu MMS mungkin tidak sempat berkembang karena kalah cepat dengan OTT ya, over the top service, yaitu Line, kemudian Telegram dan juga WhatsApp ya.
dikalahkan oleh ini karena yang dikirimkan oleh misalkan WhatsApp itu bukan dibatasi hanya sekian karakter atau sekian byte ya, satu karakter itu 1 byte. Ini dia membatasi bisa mengirimkan sampai sekian megabyte ya. Jadi di sini prinsipnya adalah sama ya. Prinsipnya kalau SMS itu short message service harus menggunakan SMS center ya. SMS center itu adalah servernya. Servernya disebut SMS Center. Nah, SMS Center ini menerima SMS dari A user atau pelanggan yang mengirimkan SMS, kemudian SMS Center menerima dengan mengirimkan kepada pelanggan yang menerima yaitu B number ya. Nah, di sini ini adalah SMS ya. Nah, kalau di dalam chat ya, untuk komunikasi chat itu sama seperti ini, cuman bedanya di sini SMS Center ini digantikan oleh over the top service centernya. Jadi misalkan WhatsApp ya, di situ ada service centernya ya. Jadi ada ada chat dari SMS center, chat dari WhatsApp centernya. Jadi konsepnya sama. Cuman pengembangannya ini kenapa SMS itu terbatas hanya 160 karakter ya. Kalaupun panjang bisa long SMS hanya beberapa kali dari 160 byte yang bisa dikirimkan. MMS pun ya juga mungkin hanya beberapa sampai mungkin 1-2 kilobyte karena SMS dan MMS ini digunakan jalurnya adalah signaling ya, signaling channel. Nah, signaling channel jadi dalam telekomunikasi ada ada traffic channel dan ada signaling channel. Nah, SMS ini akan dikembangkan tahun berapa ya? Tahun 1990-an itu. Itu dikembangkan pertama kali kan memang menggunakan signaling channel ya. Di dalam telekomunikasi seluler itu ada traffic channel dan ada signaling channel. Kalau traffic channel itu adalah yang digunakan untuk traffic ya, traffic yang komunikasi ya. Jadi dia adalah ukurannya besar. Tapi kalau signaling channel ini terbatas ya, ukurannya sangat kecil ya. Karena dia digunakan sebenarnya untuk dalam service itu untuk menyambungkan suatu telepon dengan telepon lain atau menyampaikan SMS dengan satu dengan lain. Jadi dia karakternya informasi message yang bisa disampaikan dalam sistem SMS ini adalah sangat terbatas. Jadi yang sekarang ini over the top ini mendahului menggunakan traffic channelnya, dia gunakan traffic channel sehingga dia bisa menyampaikan lebih cepat. Jadi di sini kelemahannya dari SMS ini kan dia dibangun oleh vendor ya, untuk diberikan kepada provider jaringan ya, network operator, kepada operator seluler. Jadi di sini memang dia memiliki keterbatasan yang kemudian salib di tikungan oleh over the top. Mereka melihat bahwa itu kelemahan dari SMS itu seperti itu, maka mereka membangun suatu message service dengan chat itu digunakan traffic channel sehingga dia tidak terbatas ya di dalam. Ya maksudnya dia tidak terbatas hanya 160 karakter kali N, tapi dia bisa lebih banyak yang dikirimkan. Jadi yang membangun chat service dari WhatsApp, dari Line, dari Telegram dan lain itu adalah asalnya juga dari para engineer ya, para engineer yang membangun SMS Center ya. Jadi mereka yang menguasai teknologi SMS ini sehingga mereka mengetahui kelemahannya, dan kemudian para engineer inilah membangun message service dari WhatsApp, dari Line, dari Telegram dan lain-lain. Jadi di sini untuk pertama non-accessibility, parameter non-accessibility, ini rumusnya untuk yang disebut abstract equation. Abstract equation itu adalah rumus yang berlaku untuk semua jenis dari service ya, yang dibangun oleh siapapun ya, berlaku untuk SMS, berlaku untuk chat ya. Ini adalah rumus umum ya, abstract equation. Ya, ini rumusnya adalah unsuccessful dari SMS atau chat item ya, usaha untuk
chat yang dikirimkan dibagi dengan yang tidak berhasil dibagi dengan keseluruhan dari chat yang dikirim, SMS atau chat dikirim kali 100%. Jadi di situ seandainya di dalam satu jam misalkan diukur 1 jam misalkan, ini WhatsApp server WhatsApp itu menerima 1 juta chat ya misalkan di satu server. Dari 1 juta itu ternyata yang gagal adalah misalkan yang tidak sukses untuk mengakses ini itemnya. Jadi yang tidak berhasil mengakses server dari WhatsApp itu misalkan ada 1000, maka di situ non accessibility adalah 1000 dibagi 1 juta ya. Jadi 10 pangkat minus 3 atau 0,1%. Kemudian yang kedua, parameter kedua, ini adalah end-to-end delivery time ya, end-to-end delivery time ya. Ya ini adalah waktu yang dibutuhkan sejak sending party ya, yang mengirimkan number atau sending partinya mengirimkan SMS atau chatting ya, SMS atau chatting, kemudian dia sampai dengan mendapatkan akses request, kemudian proses ini diakhiri kalau sukses ya, proses itu sukses dikirimkan, maka itu disebut sebagai end-to-end delivery time ya. Jadi di sini bisa dikirim di definisinya seperti ini, sehingga abstract equation-nya adalah seperti ini ya. Jadi T dari MT receive SMS or chat ya. Jadi mobile terminal ini MT termination ya, mobile termination. T kecil MT besar, ini MT besar adalah singkatan dari mobile termination atau si penerima chat ya. B-number ya. Ini menerima dikurangi dengan T di sini MO adalah mobile originating, yang mengirimkan message ini berupa SMS atau chat. Jadi waktu sejak dikirimkannya sejak si A-number atau MO yang mobile originating itu mengirim message itu sampai dengan diterimanya ya. Jadi kalau secara rata-rata ini dihitung dari secara keseluruhannya, bukan hanya 1 atau 2 message ya. Tapi kalau misalkan dalam 1 jam, ya 1 jam itu end-to-end delivery time misalkan adalah 10 detik. Itu artinya rata-rata dari 1 jam itu misalnya tadi ada 1 juta chat ya di WhatsApp, atau 1 juta sekarang lebih kecil ya, mungkin ada 10.000 SMS di SMS Center. Nah ini waktu rata-rata ya sejak mulai dikirim ya, yang waktu rata-rata yang dibutuhkan sejak dikirimkan sampai diterima ya, dari MO mobile originating sampai dengan mobile termination-nya. Nah itu rata-ratanya disebut chat end-to-end delivery time. Kemudian ketiga adalah message completion failure ratio. Ya ini adalah rasio dari SMS atau chat yang tidak berhasil diterima di MT atau mobile termination atau B-number ya. Di dalam telekomunikasi, kalau telepon itu biasa disebut A-number, B-number ya. A-number itu yang mengirimkan, yang menelepon, kalau B-number yang ditelepon. Jadi di sini untuk message service atau chat service atau SMS service ini disebutnya yang mengirim chat atau disebut sebagai MO atau mobile originating. Kemudian yang menerima itu disebut MT atau mobile termination. Jadi di sini completion failure ratio ini excluding ya duplicate receive ya atau corrupted. Jadi kalau yang ada menerima secara double ya itu kemudian atau terkorupsi atau rusak itu dihilangkan, dianggap sebagai gagal. Jadi di sini rumus abstract equation-nya itu adalah di persamaan 3 ini ya. Jadi unsuccessful receive SMS atau chat ini ya dikurangi duplicated receive SMS atau chat dan corrupted SMS atau chat. Jadi yang gagal ya tidak termasuk yang ini duplikasi, dan ini dikurangi dibagi dengan seluruh SMS atau chat yang dikirimkan. Kemudian signaling ladder diagram ini digunakan untuk mengukur, ini pada bab 2 atau bab 3 ya kuliah saya ini E5240 atau Network Performance and Quality of Service in Telecommunication. Ini signaling ladder diagram adalah digunakan
oleh jaringan ya untuk mendapatkan di dalam kaitan dengan kuliah ini itu adalah mendapatkan mendapatkan hasil pengukuran yang agregat, hasil pengukuran yang lengkap, yang komplit ya, mencakup semua layanan ya, semua jaringan. Itu menggunakan signaling ladder diagram. Tapi kalau kita hanya memerlukan data sampling, itu tidak perlu kita signaling ladder diagram ini. Jadi di sini sekali lagi saya berikan contoh yang paling rumit ya, yang paling rumit dari signaling ladder diagram dari signaling ya, dari telekomunikasi seluler adalah 3G. Ya, 3G ini yang paling rumit ya. Jadi ini saya ajarkan di sini karena kalau kita bisa memahami yang 3G signaling, maka kita dengan mudah bisa memahami signaling ladder diagram dari sistem lain ya, dari 2G, dari 4G, dan apalagi kita bandingkan dengan yang dari over the top ya, misalkan WhatsApp ya. Jadi memang engineer yang ada di WhatsApp tersebut ya, di Line atau Telegram ini memahami betul, biasanya mereka memahami berangkatnya dari 3G juga ini. Dari 3G ladder diagram, signal ladder diagram mereka memahami dengan dalam, kemudian mereka mengembangkan yang lebih ringkas ya. Jadi kenapa kemudian makin berkembang ya over the top itu karena mereka meringkasnya ini kenapa ini rumit. Nah, kalau kita lihat ini dari ini untuk signal ladder diagram yang terkait dengan SMS ini ya. Ini ada berapa signal, ini prosesnya cukup panjang ya. Ini kita lihat dari 1, 2, 3 ini berapa puluh ya. Dari awal sampai ke dia diawali di SMS ini startnya di kiri ini Anda baca sender press the send button ya. Dia menuliskan sejumlah kata atau dia copy paste ya ke dalam gadgetnya itu untuk dikirim, kemudian menekan nomor yang akan dituju, kemudian send buttonnya dikirim. Nah, ini sampai dengan selesai ini kita lihat ya, nah ini stopnya untuk pengukuran end-to-end delivery time ini sampai dengan RNC, ada downlink direct transfer itu dikirimkan sinyal dari RNC 2 ke mobile termination-nya ya. Kemudian nanti stop dari service accessibility bahkan sampai dengan downlink direct transfer CP data dari RNC 1 ke mobile originating. Ini berapa puluh signal ya. Kenapa demikian? Karena pembuatan signaling ladder diagram untuk seluler itu bukan hanya untuk service, tetapi bisa sekaligus untuk memahami mengukur kinerja dari network element. Ya, network element di dalam seluler itu kan ada radio access dan ada core network ya. Kalau di 3G ini di access networknya ada node B ya. Node B, ada RNC ya. Kemudian di core network ini untuk teleponi, untuk 3G itu masih ada MSC ya dan seterusnya, tapi untuk internet ada SGSN, ada GGSN ya. Jadi di sini untuk cellular network juga masih menggunakan MSC, kemudian masuk ke SMS center. Ya, jadi di sini ada network element selain yang jaringan switch dan routernya, tapi juga ada jaringan radionya. Nah, ini dibuat serumit ini karena supaya nanti ketika dilakukan pengurangan kinerja itu seandainya ditemukan ada gangguan, ada kelemahan, ada kekurangan di dalam kinerja. Tadi di dalam parameternya kan kita punya 3 di sini ya. 3 tadi untuk SMS misalkan ada non-accessibility-nya ternyata terlalu tinggi, atau end-to-end delivery time-nya terlalu lambat, atau accumulation failure-nya terlalu tinggi. Maka itu akan dicari di sini, di dalam signal ladder diagram ini, pengukuran secara agregat ini akan didapatkan sinyal mana yang dia itu drop ya. Sinyal mana yang drop ya. Misalkan aja ini kita lihat ya. Kalau sinyal pertama ketika sender menekan send button, itu kan baru dikirimkan sinyal inisial DT ya dari mobile originating ke RNC 1. Misalkan dalam 1 jam ini diukur, misal aja. Misalkan dari MO di RNC 1 jam diukur itu ternyata ada 1 juta ya misalkan. Tetapi sinyal berikutnya SCC connection yang dikirimkan RNC 1 ke MSC atau ke VLR itu misalkan itu 1 juta berkurang 10.000 ya. Berarti maka kita tahu berarti ada 10.000
SMS yang dia itu hilang di situ. Jadi yang terganggu adalah komunikasi antara RNC1 ke MSC1 ini. Ya, ini adalah tujuan kenapa ini dibuat sistemnya serumit ini. Tapi otomatis memang ini suatu kelemahan ya. Suatu kelemahan yang dimanfaatkan oleh over the top. Over the top ini dia bukan operator jaringan, dia tidak memiliki jaringan selulernya, sehingga mereka bisa membuat suatu signaling dari yang jauh lebih sederhana karena dia tidak peduli. Jadi kalaupun ada gangguan, ada kualitas yang kurang baik, asal bukan disebabkan oleh server mereka tidak peduli. Mereka tidak perlu tahu, ya, tidak perlu memperbaiki karena itu bukan jaringan mereka. Jadi mereka bisa bikin secara jauh lebih simpel, jauh lebih sederhana. Nah, itu sejarahnya ya. Jadi ini kenapa demikian rumit ini ya. Ini saya berikan di sini, ya ini untuk latar belakang untuk yang ingin mempelajari lebih dalam lagi di jaringan. Tapi kalau Anda masih bekerja di operator network atau defender dari 3G, maka Anda harus pelajari ini secara detail masing-masing ini untuk Anda bisa memahami ya secara komprehensif jaringan seluler ini, khususnya di dalam bab ini adalah mempelajari mengenai kinerja dari SMS Anda ya. Tapi kalau untuk OTT tentu saja akan memiliki signal recognition yang jauh lebih sederhana karena dia hanya mencakup, yang penting adalah dari misalkan WhatsApp center WhatsApp centernya ya, itu menuju ke menyampaikan informasi dari mobile originating ke mobile termination. Dia hanya bertugas untuk menyampaikan dengan menggunakan kanal yang ada yang dimiliki jaringannya oleh operator seluler. Jadi di sini saya tidak berajarkan secara mendalam di sini ya. Dalam kuliah ini tidak perlu karena ini khusus ya untuk 3G. Kemudian berikutnya referensi ya, saya kira kuliah hari ini kuliah bab berapa ini? Bab 7 ya. Bab 7 dari kuliah hari ini saya akhiri sampai di sini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.